raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sungguh kami rindu menantikan Tuhan berfirman di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu, orang yang biasa, orang yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan. Namun ketika Engkau hendak memakainya, menyampaikan isi hati-Mu, maka terjadilah seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga hamba-Mu di balik salib-Mu, biar kemuliaan Tuhan saja yang boleh terlihat, terpancar di tempat ini. Sebab ketika Injil diberitakan akan menarik banyak orang berdosa datang kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mengikat setiap kuasa kegelapan, roh teritori, roh perdukunan, jimat dan mantra, roh agamawi, roh suam-suamu. Tidak ada kuasanya lagi, telah dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyambut kebenaran firman Tuhan yang tercakap. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi, saudara dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa dahsyat ya, puji Tuhan. Kami senang sekali bersyukur kepada Tuhan Yesus karena boleh ada di tempat ini, di gereja Tuhan yang indah, GBI Jemaat Kasih Karunia. Kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Gembala GBI Kasih Karunia, Bapak Pendeta Hendrik Amalo SPH, dan kepada seluruh wakil dan seluruh pekerja, seluruh pemimpin dan pelayan di Gereja Kasih Karunia ini. Mohon maaf kalau belum sempat berkenalan semuanya, tapi saya merasakan seluruh pelayan ini kompak dan juga semua punya kerinduan yang sama untuk melayani Tuhan dan mengerjakan visi dan misi Tuhan atas gerejanya di tempat ini. Berapa banyak saudara yang hadir pada pagi hari ini merindukan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Kudus. Puji Tuhan ya, banyak jemaat yang haus berjumpa dengan Tuhan. Dan itu memang yang Tuhan rindukan. Kalau datang ibadah, jangan nggak punya ekspektasi atau nggak punya harapan apa-apa. Jangan merasa aku datang paling juga begitu aja, masalahku akan tetap sama, aku kan masih terikat dengan berbagai beban dosa dan beban masalah hidup yang sama. Jangan seperti itu saudara, karena itu tipu muslihat iblis. Kita kalau datang setiap ibadah harus punya pengharapan yang baru setiap kali. Rindu menantikan kapan ya ketemu minggu ya. Kalau misalnya di tempat ini ada ibadah tengah minggu itu juga lebih baik ya. Tapi kalau hanya setiap minggu sekali, Anda harus punya rasa haus dan rindu menantikan kapan ketemu Tuhan dalam ibadah raya. Ya, karena di situ Tuhan itu tidak datang dan melawat kita melalui apa saja. Ketika firman diberitakan, itulah satu-satunya kemenangan Anda. Firman Tuhan itu yang berkuasa mengubah hidup kita. Yang bukan berarti kalau kita menyembah Tuhan dalam kekusukan, di dalam merasakan hadirat Tuhan seperti dalam pujian penyembahan. Bukan berarti kalau dengar kesaksian terus tidak punya kuasa atau arti apa-apa. Juga tidak. Begitu maksudnya ya. Selama Yesus diberitakan, Yesus ditinggikan, itu akan mengubah kehidupan orang. Tetapi saudara, hanya kuasa firman Tuhan dan kuasa Injil keselamatan jika diberitakan, itu yang mengubah hidup manusia. Ya, maka dikatakan firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Tapi kalau ada orang yang lebih rindu menantikan Tuhan dalam hadiratnya melalui pujian penyembahan, ya boleh-boleh saja. Tetapi pujian penyembahan itu hanya membuka pintu hati kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Setelah pulang, ya jangan Bapak Saudara terus saling menyalahkan yang suami istri ya. Misalnya seperti ini ya, Papa tadi aku lihat waktu datang di GBI Kasih Karunia Allah, angkat tangan sampai nangis-nangis. Tapi pulang Papa marah-marah lagi. Mama juga sama tadi, Papa lihat Mama kayaknya mengangkat tangan nangis-nangis, kayaknya Mama bertobat. Tapi pulang ngomel-ngomel lagi. Ya kenapa Saudara? Karena pujian penyembahan itu membuka pintu hati kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Tapi yang mengubah kelakuan kita, yang mendidik kita hidup dalam kebenaran, yang membuat kita lepas dari setiap kekhawatiran dan ketakutan hidup, yang membuat kita menyadari bahwa yang namanya perselingkuhan adalah dosa, perzinahan adalah dosa, perceraian adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, iblis itu paling senang kalau datang di sebuah ibadah, iblis gak tinggal diam, ikut menabur benih-benih lalang di kebun gandum. Apa itu benih lalang? Benih anak-anak iblis yang dibiarkan ditabur di gereja Tuhan. Inilah bahaya penyesatan di akhir zaman. Jemaat Tuhan kalau sampai gak terima pengajaran, pasti akan mudah hidup
hidupnya diombang-ambingkan, imannya akan mengalami kemerosotan, bahkan mengalami kebimbangan, maka muncul banyak aliran penyesat ya. Seperti kalau saudara pernah dengar Kristen progresif ya, sampai sempat viral dan bingung. Ya kalau jemaat nggak pernah belajar dan diajar, akan bisa terseret dalam arus kemurtatan ya. Inilah pekerjaan iblis di akhir zaman, jadi saudara harus hati-hati. Nah, tadi sudah banyak yang rindu untuk merasakan berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam hadiratnya ya. Nah, saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Johan, tapi nanti Bapak Saudara akan lebih kenal lagi karena di akhir ibadah, Bapak Saudara jangan buru-buru pulang, kita akan berikan oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya sekalipun sederhana berupa penyekat Alkitab PWC ini, tapi ini menjadi satu alat untuk mengingatkan Anda, Saudara. Ya, nanti akan dibagikan selesai ibadah. Menjadi pengingat Anda atau reminder. Kalau ingat penyekat Alkitab ini, jadi Bapak Saudara diingatkan untuk jangan tinggalkan Alkitab Anda. Ya, nanti pulang ibadah mulai dicari, tanya, "Mah, Alkitab Papa kemana?" Mama juga tanya, "Tapi Alkitab Mami ada di mana?" Kalau disimpan di laci, di gudang, sudah berdebu, dicari, dilapi ya, kembali dicintai. Bukan kita tuh menganggap Alkitabnya itu sakti, tapi firman yang tertulis di dalamnya itu isi hati Allah. Itu firman yang diilhamkan Allah, itu yang mengubah hidup ya. Jadi nanti saudara kembali komitmen cintai firman Tuhan yang berkuasa untuk menolong hidup Anda. Jadi sudah mengerti ya. Nah, nanti juga di dalam TWC Ministry Penyekat Alkitab ini akan Anda bisa pelajari tentang visi misi TWC Ministry ini kenapa didirikan ya. Kami sudah 9 tahun melayani penginjilan dan pelayanan misi, tapi ada satu visi yang hendak saya sampaikan di tempat ini, yaitu tentang mengobarkan api kebangunan roh yang besar di akhir zaman. Itu salah satu visi yang Tuhan taruh di hati kami untuk melayani Tuhan. Nah, kenapa kok mengobarkan api kebangunan roh ini penting, Bapak Saudara? Nah, karena kalau gereja Tuhan kehilangan api kebenaran rohani, maka dijamin kehidupan rohani jemaatnya juga akan kendor, gak akan menyala-nyala bagi Tuhan. Cinta mula-mulanya juga pasti kendor. Dilihat dari apa? Jarang berdoa, jarang saat teduh, jarang baca firman. Kehidupan sehari-harinya itu sudah seperti mirip orang dunia lah. Yang membedakan cuma hari Minggu. Kenapa? Karena orang dunia gak gereja, jemaat datang ke gereja, itu aja bedanya. Menyedihkan ya, kalau kehilangan kepenuhan rohani itu dampaknya parah. Dan komitmen hidup kudusnya juga turun. Coba dicek ya, nggak perlu saling menghakimi, tapi koreksi diri. Iya ya, dulu sebelum bertobat aku tuh perokok hebat, aku tuh penjudi, aku tuh pemabok, aku tuh tukang marah, aku suka kekerasan, misalnya begitu ya. Aku suka mengumpat, aku suka tempat-tempat yang gelap, yang remang-remang gitu ya. Tapi setelah bertobat kan Anda tinggalkan kan. Tapi belakangan ini mungkin sudah bertahun-tahun malahan terikat kembali dan Anda tutup-tutupi. Ingat tuh, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi. Sekalipun memimpin rohanimu, Bapak Gembalamu tidak mengetahuinya, tapi Tuhan tahu. Jangan sampai nanti Anda kalau mengalami proses hukuman dari Tuhan, bukan penghakiman ya, hukuman. Tuhan bisa menghukum nggak? Bisa. Karena dikatakan di Wahyu pasal 3, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, relakan hatimu dan bertobat. Jadi lebih baik diingatkan Tuhan, ditegur Tuhan, dan dihajar Tuhan. Hajaran Tuhan itu ada tahapannya ya. Kalau Anda anak yang nggak bandel, yang dicubit sudah langsung, kalau orang Jawa bilang sudah eling, sudah ingat dan sadar dan berbalik kepada Tuhan, dia sayang. Tapi kalau hajaran Tuhan yang terakhir dan terus Anda abaikan, Anda keraskan hati Anda, ya nanti Anda bisa mengalami penghakiman pada saat Tuhan datang. Karena semua anak Tuhan, gereja Tuhan juga akan ikut dihakimi nanti ya. Oke, jadi sudah tahu ya kebangunan rohani itu begitu penting. Nah, sekarang faktanya kebangunan rohani gereja Tuhan di akhir zaman itu sudah padam, sudah memudar, saudara. Banyak gereja di akhir zaman ini sudah kehilangan api kebangunan rohani. Faktanya apa? Faktanya begini melihatnya. Banyak gereja yang Anda lihat dan amati di sosial media, itu kalau memberikan ibadah lebih fokus kepada program acara, tontonan ibadah yang serba performance rohani melalui musik, konser gitu ya. Itu sangat ditonjolkan, sedangkan yang paling Tuhan rindukan ketika ibadah raya itu apa sih sebetulnya? Yaitu Injil diberitakan, firman Tuhan yang
benar, yang murni diajarkan. Tapi dua hal ini sudah ditinggalkan gereja Tuhan. Coba Bapak Ibu cek, gereja Tuhan lebih banyak apa sih? Ngundang pembicara yang bisa buat Anda tertawa, ya, bisa khotbahnya itu khotbah motivasi tanpa firman. Kemudian khotbahnya yang lucu-lucu bikin Anda tertawa. Saya kadang juga prihatin juga. Kalau mimbar Tuhan yang suci ini dipakai oleh para pembicara yang tidak menyampaikan isi hati Tuhan, yang tidak memberitakan firman pengajaran, itu sudah sangat melukai hati Allah. Karena lebih baik Anda jangan ke gereja. Termasuk pembicaranya tidak boleh melakukan seperti itu, ya. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kenapa kebanggaan Tuhan padam di gereja Tuhan? Karena hamba Tuhannya sendiri juga sekarang sudah lebih fokusnya mengandalkan dirinya sendiri, melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan diri sendiri dan juga mengejar popularitas diri sendiri. Maka Anda lihat ya, hamba Tuhan sosial media itu mengejar jumlah pengikut subscribe karena bisa dimonetize, ya. Ya, semoga motivasinya memang untuk Tuhan, ya. Nah, itu Tuhan akan selidiki dan murnikan setiap motivasi. Jadi karena dampak seperti itu, maka Tuhan membiarkan mereka, gereja-gereja Tuhan dan hamba Tuhan ini terus melakukan hal itu, dan Tuhan tidak akan pernah mendatangkan kebangunan rohani di akhir zaman. Jadi bagaimana? Nah, Tuhan masih bermurah hati. Sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan masih mencari orang-orang hamba-hamba Tuhan, termasuk Bapak Saudara, jemaat biasa. Kalau hatinya sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan dan mau berdoa menangisi jiwa-jiwa, bahkan mau kontrakkan air mata Anda, berjanji sama Tuhan. Mengontrakkan air mata itu maksudnya begini, Anda janji sama Tuhan, Tuhan, aku berjanji sejak jadi orang percaya, aku gak akan menangis untuk hal-hal yang duniawi, untuk hal-hal yang melo. Aku akan menangis ketika melihat kursi-kursi ini masih kosong. Aku kontrakkan air mataku, berdoa, berpuasa agar Tuhan pakai aku, pimpin langkahku, supaya aku bisa memenangkan jiwa dan bawa pada gerejamu di tempat ini. Itu kalau Anda punya sikap hati seperti itu, jangan heran mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi, dan Dia mencari orang yang bersungguh hati kepadanya, akan dilimpahkan kekuatan dan kuasanya mengikuti Anda. Jadi Anda tuh nggak usah merasa begini, saudara. Kalau aku mau dipakai Tuhan, aku harus sekolah pendeta, sekolah Alkitab, aku harus begini. Enggak. Tuhan mencari pelayannya itu paling mudah sebetulnya. Enggak perlu persyaratan CV yang begitu padat memadai. Sudah pelayanan di mana, pengalaman pelayanan di mana, itu sama Tuhan nggak dilihat. Yang perawakannya gimana, yang penampilannya, bajunya, kepandaian bicaranya, itu semua nggak dilihat Tuhan. Musa gagal, nggak bisa pintar ngomong. Daud, aduh apalagi ya kan, kemerah-merahan, masih unyu-unyu kecil gitu, gembala kambing domba begitu, mana bisa diurapi jadi raja, jadi imam. Tapi justru dipilih Tuhan, ya, dari semua saudara-saudaranya yang tinggi besar, ganteng, ahli perang, nggak dipilih itu sama Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 13, kalau multimedia bisa mengeluarkan juga bagus, ya. Itu menjadi satu jaminan bagi Anda, saudara, jemaat biasa. Kalau punya sikap hati yang seperti tadi saya bilang, mau kontrakan air mata begitu, jangan heran Anda dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kisah 4 ayat 13 kalau sudah muncul, atau kalau jemaat mau buka dari gadgetnya boleh juga. Dikatakan begini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mereka tuh kaget. Loh, kamu tuh siapa? Kamu tuh kan nelayan biasa, loh, kamu tuh kan pengikut Yesus biasa saja. Kok kamu punya kuasa untuk berkata-kata dan mengajar seperti itu? Nah itu loh. Jadi orang biasa yang tidak terpelajar bisa dipakai Tuhan. Jadi kalau Anda sampai membatasi dirimu dan berkata enggak mungkin Tuhan pakai aku, Tuhan hanya akan pakai orang-orang yang hebat, yang sekolah teologi, yang ini yang itu, Anda masuk dalam dusta iblis membatasi Tuhan memakai Anda. Tuhan itu enggak pandang muka, enggak lihat rupa, yang dilihat hatimu. Manusia melihat apa yang terlihat, Tuhan melihat sampai ke dalam hatimu. Ada enggak kerinduan untuk jiwa-jiwa yang terhilang, ya? Jadi saya himbau Bapak Saudara untuk badan ini penuh dengan gizi yang tinggi, protein yang tinggi. Ada kalanya Anda dengar khotbah itu yang bikin Anda tertawa karena lucu, pulang masalahmu masih sebesar itu dan tidak berkurang. Tapi kalau Anda dengar firman pengajaran, lihat bagaimana firman nanti mengubah hidupnya. Ya, jadi saya sarankan Bapak Saudara yang punya gadget, yang punya sosial media, nanti selesai ibadah ketik YouTube-nya itu TWC spasi ministry.
Ya, saya ngomong begini bukan Anda supaya subscribe kami, bukan ya. Karena di situ ada khotbah-khotbah pengajaran dan penginjilan yang penting yang belum pernah Anda dengar. Itu Anda harus dengarkan. Ini penting sekali karena sekarang banyak hamba Tuhan, gereja Tuhan tidak lagi mengajarkan hal ini. Contoh, kami pernah khotbahkan tentang dosakah aku bila tidak memberitakan Injil. Coba jemaat ditanya. Sejak Anda jadi orang percaya, kalau Anda gak peduli sama sekali memberitakan Injil, dosa enggak? Pasti bingung jawabnya. Kalau bilang dosa, kenapa? Kalau dibilang gak dosa, kenapa? Nah, Anda harus dengarkan supaya mengerti isi hati Tuhan. Kemudian ada khotbah yang judulnya Tetelestai. Tetelestai hanya tahunya sudah selesai di kayu salib. Terus, so what setelah itu? Ternyata Tetelestai itu ada misi, ada pengutusan Allah. Ketika berseru sudah selesai, bukan berarti semua proses penghukuman, penghakiman Allah yang ditimpakan pada Yesus itu selesai. Sehingga dosa-dosa Anda selesai dan diampuni. Tidak hanya itu. Tetelestai itu ada pengutusan Allah kepada setiap orang percaya. Anda harus pelajari apa isinya. Kemudian ada dikaios, kata lepo ermos. Ini bahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Lama itu aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau Perjanjian Baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi khotbah dengan judul dikaios kata lepo ermos ini adalah artinya begini: orang benar ditinggal Tuhan di padang gurun. Kalau Anda pernah baca, ada 100 domba, satu yang hilang, dicari Tuhan sampai ketemu. Yang 99 domba yang benar, itu gambaran orang benar. Loh, kok ditinggal Tuhan di padang gurun? Anda pernah nggak gelisah hati dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, kan 99 ini nggak tersesat, nggak terhilang. Ini kan 99 domba gambaran orang benar. Kenapa ditinggal di padang gurun? Mazmur 23 Tuhan padahal berjanji, Engkaulah gembala yang baik, gembala yang agung. Kami domba-dombamu dibaringkan kepada rumput yang hijau. Ya kan? Ada lagunya kan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Kenapa kok Tuhan meninggalkan 99 domba di padang gurun? Nah, Anda harus gelisah hatinya dan mau belajar. Karena ada maksud Tuhan meninggalkan orang-orang benar itu di padang gurun. Ya, saya bikin penasaran supaya Anda mau belajar. Kemudian ada judul khotbah epikemai anangke yunggaliso. Ini bahasa Yunani juga, artinya begini: memberitakan Injil itu satu keharusan bagiku. 1 Korintus 9 ayat 16. Itu Rasul Paulus berseru seperti ini: kalau aku nggak beritakan Injil, celakalah aku. Itu pakai tanda seru. Celakalah aku kalau aku nggak beritakan Injil. Kalau aku beritakan Injil, aku juga nggak boleh bermegah. Nah, pernah nggak juga Anda itu ada satu kegelisahan, ingin tahu kenapa sih Rasul yang begitu kaliber dipakai Tuhan, yaitu Rasul Paulus, kok sampai berseru celaka kalau saya nggak beritakan Injil? Berarti ada sesuatu yang urgency, ada sesuatu yang penting. Nah, itu Anda juga perlu dengar dan belajar tentang beritakan Injil itu satu keharusan. Kemudian ada judul khotbah ginosko, epiginosko, yunggaliso, itu berbicara tentang memberitakan Injil melalui pengetahuan dan pewahyuan. Kemudian ada gereja Tuhan bangkit, benih lalang di tengah gandum. Ini juga seri penting karena gereja itu nggak sadar kalau gereja ini sedang disusupi. Disusupi siapa? Iblis. Iblis caranya nyusup gimana? Menabur benih lalang. Apa tuh benih lalang? Benih iblis. Apa tuh benih iblis? Ya, orang-orang yang sedang dipengaruhi iblis tapi tetap hadir di tengah-tengah ibadah. Nah, lebih parahnya kalau gereja nggak sadar, mereka menyamar menjadi apa? Pelayan palsu, pengerja palsu, gembala palsu, penginjil palsu, pengajar palsu, nabi palsu. Anda jangan berkata guru palsu. Anda jangan berkata, oh nggak mungkin Pak. Loh, firman yang ngomong, nanti Anda dengarkan ya, hati-hati. Namanya juga iblis menyusup dan menyamar. Jadi bisa ketahuan nggak? Ya belum bisa. Belum bisa ketahuan. Mereka sama-sama bertumbuh. Benih lalang bertumbuh, benih gandum bertumbuh. Nanti di saat penghakiman, penuaian di hari zaman akan ditebas dan akan dipisahkan. Jadi demikian seriusnya, saudara. Anda kalau dikasih uang palsu aja, bedanya susah kalau nggak diajari. Saking miripnya, mau pakai hologram, mau pakai lampu biru, mau diraba, diterawang, udah susah. Nah, bayangkan penyesat-penyesat di hari zaman itu menyusup, menyamar, menyeret berapa ribu jutaan orang-orang percaya yang akhirnya meninggalkan Tuhan dalam kekecewaan dan kemurtatan. Kita jangan bilang, oh nggak mungkin Pak, kalau udah percaya nggak mungkin murtad.
Saya kalau dikasih waktu khotbah 5 jam, saya bongkar semua, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang sudah tinggalkan Tuhan dan menyeret jutaan orang itu banyak. Ya, jadi Bapak Ibu nanti dengarkan ya, karena saya harus berbicara dengan waktu. Kemudian ada judul pengajaran tentang exagorazo kairos. Itu tentang bicara menebus setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri tapi kita buang dengan sia-sia. Kemudian ada sola gratia, tunaikan tugas pelayananmu. Kemudian ada pistis teleo, itu tentang perjalanan iman yang sempurna sampai garis akhir. Ini banyak gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang nggak mengerti kalau iman itu ternyata harus melalui sebuah perjalanan iman yang menuju pada iman yang sempurna. Maka di kitab Yakobus dikatakan kamu tuh loh mau menunjukkan iman. Nih tak beritahu iman yang dengan perbuatan kayak begini nih loh. Kalau imanmu nggak ada perbuatan, imanmu tuh mati, alias kamu sebenarnya belum sungguh beriman. Karena iman yang menyelamatkan harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang lahir dari iman yang menyelamatkan yang sudah kau terima. Jadi Anda sudah mulai gelisah juga. Iya, gue mengaku jadi orang Kristen, mengaku sudah beriman sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, tapi perbuatan-perbuatanku tidak pernah mencerminkan buah yang Tuhan minta, tidak pernah melakukan kehendak yang Allah inginkan untuk kita kerjakan. Berarti jangan-jangan Anda belum sungguh-sungguh beriman. Dan pengajaran yang terakhir kemarin judulnya Akoloteo, to follow Jesus, no turning back. Ini juga bicara mengikut Tuhan itu ternyata ada prinsip pengajaran yang begitu indah ya. Nanti Anda perlu dengarkan. Nah, sekarang kita di GBI Kasih Karunia ini kita akan belajar tentang pengajaran yang dengan judulnya adalah sebentar ya. Sebelum sampai ke judul khotbah, saya mau tanya dulu. Jemaat di tempat ini tahu nggak kalau nama gerejanya adalah GBI Jemaat Kasih Karunia? Ada yang tahu arti kasih karunia? Boleh angkat tangan? Ya, saya jelaskan ya. Arti kasih karunia ini bisa jadi penjelasan saya sudah pernah disampaikan Bapak Gembala ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum, berarti menjadi pelengkap pengajaran dari arti kasih karunia ya. Kasih karunia itu dalam bahasa Yunani-nya artinya begini, charis. Ya, istilahnya charis. Charis itu artinya apa? Rahmat Allah, anugerah Allah, belas kasihan Allah, kehadiran Allah, kasih dan kuasa Allah, kemuliaan Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah, berkat Allah, rasa syukur dan terima kasih. Itu charis bahasa Yunani-nya. Tapi di Alkitab Perjanjian Baru diterjemahkannya dengan dua kata yang sederhana, yaitu kasih karunia. Tapi kalau arti kasih karunia secara lengkap dan utuh, ini Anda perlu catat, ini penting ya. Jadi jangan sampai berjemaat di sini, tapi kalau ditanya berjemaatnya di mana? Kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Nggak bisa jawab, atau jawabnya cuma sederhana. Kasih karunia itu ya anugerah dulu, rahmat. Betul? Betul, tapi nggak lengkap. Ya. Jadi kasih karunia Allah adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus yang di dalamnya terdapat 3 hal penting. Saya ulangi ya. Kasih karunia itu apa? Kehadiran dan kasih Allah yang melalui Yesus Kristus diberikan kepada Anda sebagai orang percaya oleh Roh Kudus yang di dalamnya terdapat 3 hal. Yaitu pertama, terdapat rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Belas kasihan dan pengampunannya. Yang kedua, ada anugerah Allah, pemberian Allah kepada manusia yang seharusnya tidak pantas terima. Itu namanya anugerah. Yang ketiga, nah ini yang jarang jemaat dan gereja Tuhan belajar, nggak ngerti jadinya. Yang ketiga itu ada kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya. Ya, jadi kasih karunia Allah itu intinya ada 3 di dalamnya. Ada rahmat, anugerah, dan ada tugas. Ada kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya. Nah, jadi gambarannya supaya jemaat mudah nyantol begini. Untuk menggambarkan kasih karunia itu begini ya. Kalau Anda, saudara, punya 1 anak laki-laki semata wayang paling Anda sayangi, dapatnya aja tunggu bertahun-tahun dari hasil doa dan puasa. Setelah tumbuh remaja, tiba-tiba anak Anda tuh pergi di jalanan, kena begal dan dibunuh tanpa alasan, salah sasaran. Tiba-tiba Anda terima kabar anak Anda sudah mati. Dan yang pelakunya tertangkap, yang membunuh anak Anda itu tertangkap dan mulailah sidang di pengadilan negeri Tangerang gitu ya.
Anda datang penuh amanah bersama suami istri, dan hakim mengatakan karena terbukti membunuh maka diputuskan pembunuh ini dihukum mati. Semua tepuk tangan termasuk Anda yang punya anak yang mati karena dibunuh itu. Itu disebut apa? Keadilan. Karena Anda menuntut keadilan, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Tapi jikalau tiba-tiba Anda atau orang tua anak yang terbunuh tadi itu dan dibunuh tadi itu berdiri dan tiba-tiba berseru, Pak Hakim, interupsi Pak Hakim, setelah saya pertimbangkan Pak Hakim, saya mohon pembunuh anak saya itu jangan dibunuh Pak Hakim, jangan diberikan hukuman mati, tolong dibebaskan saja. Nah itu disebut rahmat ya. Karena si pembunuh anak Anda tadi tidak jadi menerima hukuman yang seharusnya menjadi upah dari kejahatannya, itu rahmat. Tapi kalau tiba-tiba Anda atau orang tua dari anak yang dibunuh tadi berkata begini kepada sang hakim, Pak Hakim, satu lagi, saya minta izin pembunuh anak saya itu selain dibebaskan jangan dihukum mati, saya minta izin dia mau saya bawa pulang Pak Hakim, saya mau adopsi sebagai anak saya saja karena ternyata usianya kurang lebih sama Pak. Saya akan kasih dia, saya berikan seluruh kasih sayang kami kepada dia, hak istimewa kami kepada dia, bahkan warisan yang pernah kami tabungkan dan kami persiapkan untuk anak kami mau berikan saja kepada dia. Pak Hakim, tolong bebaskan dan tolong diizinkan. Itu namanya anugerah. Karena pemberian yang harusnya nggak layak Anda terima, tapi diberikan, itu namanya anugerah. Anda sadar saudara? Ternyata rahmat dan anugerah gambaran ini tadi sudah Bapak kerjakan 2000 tahun yang lalu dengan cara memberikan Yesus Kristus yang harus dikorbankan dengan cara hina dan mengerikan di kayu salib. Jadi sekarang kita mengerti ya. Kalau Anda ditanya, sudahkah Anda jadi jemaat GBK Sekarunia Allah? Kan jawabnya apa? Yes, sudah. Tapi pertanyaan kedua, tidak semua jemaat akan bisa menjawabnya. Sudahkah Anda hidup dalam kasih karunia-Nya dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Nya? Jawabannya masih Nah, semoga puji Tuhan dengan pengajaran ini membuat Anda mengerti kalau saya sejak jadi orang percaya tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah itu isinya rahmat yang begitu besar, anugerah yang begitu besar. Dan yang ketiga, jangan dilupakan ada kuasa Allah yang mendorong Anda untuk melakukan kehendaknya. Di dalam kasih karunia ada 3, 2 bersifat pasif, Anda tinggal menerimanya, karena itu anugerah, karena itu pemberian, yaitu rahmat dan anugerahnya. Tapi yang satu lagi bersifatnya aktif, dibutuhkan kerelaan hatimu, dibutuhkan kerinduan hatimu, ketaatanmu untuk mau menerima kuasa Allah melakukan kehendaknya. Nah, kalau ditanya, Pak, yang ketiga ini saya baru tahu Pak. Nah makanya banyak gereja tidak menginjil, banyak orang percaya, banyak jemaat tidak bersaksi dan tidak beritakan Injil, karena mereka hanya diajarnya kalau terima kasih karunia itu ya cuma terima 2. Kalau orang Jawa bilang ya tinggal enak-enakan aja, kipas-kipas, semoga mati masuk surga. Itu sangat mendukakan hati Tuhan. Anda tidak mengerti betapa kasih karunia yang diberikan itu bercucuran darah, hingga satu tetes darah pun itu tidak tersisa di tubuh Yesus. Nah, kiranya Anda dengan pengajaran ini disadarkan, oh, ada 2 sudah diberikan dengan cuma-cuma, rahmat dan anugerahnya. Yang ketiga adalah kuasanya yang harusnya aku terima juga untuk aku mau bekerja melayani Tuhan, melakukan kehendaknya. Nah, kalau ditanya apa yang menjadi kehendak Allah sejak Anda jadi orang percaya, sampai Allah harus mencurahkan kuasanya dan penyertaannya itu untuk melakukan kehendak Allah yang mana? Yang nggak usah bingung-bingung saudara. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20 Tuhan sudah beritahu ya bahwa dia harus pergi ke surga, dan sebelum pergi dia berikan penyertaan dan kuasanya supaya melakukan amanat agungnya. Nah, di amanat agung itu ada pemutusan. Pemutusan itu bicara apa? Anda diutus jadi saksinya. Jadi nggak boleh pelit bersaksi. Kalau jadi orang percaya diminta suruh bersaksi, nggak boleh bilang tidak. Karena Anda berhutang dengan Injil, Anda diselamatkan karena kesaksian orang juga kan. Tanpa Anda sadari, dari kesaksiannya Anda dengerin, hati Anda tiba-tiba tergerak, tiba-tiba menangis. Tuhan kuasa Roh Kudus bekerja di hatimu melalui kesaksian orang. Pak Johan tadi misalnya kesaksian,
Aduh, di proses Tuhan berat, papa sakit kanker, mama sakit kanker. Mungkin ada jemaat tempat ini yang, oh iya ya, sama aku juga sakit sedang berat. Kesaksian Pak Johan dipakai Roh Kudus menjamah hatimu. Ya, jadi anak Tuhan, orang percaya tidak boleh pelit bersaksi atau menolak disuruh bersaksi. Wah, kalau minder gimana? Yang penting mau dulu, karena Tuhan tuh nggak cari orang yang mampu, yang dicari itu yang mau. Sisanya Roh Kudus yang akan memampukan. Ya tentu saja kalau ada pelatihan penginjilan yang ikut nggak apa-apa. Apalagi kalau gereja ini yang mengadakan lebih bagus. Bagaimana tips menginjil, bagaimana tips bersaksi, mengajak orang datang ke gereja. Ya silahkan kali. Jadi sekarang sudah tahu ya, kasih karunia Allah, ada kuasa Allah yang memanggilmu melakukan kehendaknya, yaitu bersaksi, beritakan Injil dan memberitakan pengajaran firman. Nah saya mengerti. Bagaimana saya bisa mengajar Pak kalau saya belum banyak belajar? Makanya jadi orang percaya jangan malas baca firman, banyak belajar ya supaya Anda dapat mengajar juga kepada orang lain. Nah sekarang kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kalau sampai hari ini juga Anda masih belum punya kerinduan untuk beritakan Injil, belum mau menjadi saksi Kristus dan belum mau untuk belajar dan mengajar kebenaran firman, maka bisa jadi Anda, coba nanti dicek ya, ini spiritual check up. Kalau ada medical check up, ini juga ada spiritual check up. Kalau Anda masih belum punya kerinduan bersaksi, belum punya kerinduan beritakan Injil, belum punya kerinduan untuk belajar firman dan mengajar firman, bisa jadi Anda yang pertama sedang terikat dengan berbagai beban dosa dan beban masalah hidup yang merintangi Anda untuk mampu mendengar panggilan Tuhan dan melakukan kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Anda belum sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Loh, kok bisa begitu? Buktinya datang ke gereja. Loh, emang siapa yang menjamin orang datang ke gereja mati masuk surga? Nggak ada. Yang menjamin surga dan jaminan keselamatan hidup itu adalah kasih karunia Allah melalui iman. Nah, kalau Anda sudah merasa terima kasih karunia, tapi tidak pernah melakukan kehendaknya, maka kesimpulannya bisa jadi Anda belum sungguh-sungguh beriman. Kenapa belum sungguh-sungguh beriman? Ya karena belum memahami, maka perlu diajar. Maka firman Tuhan mengatakan, jemaat kalau nggak pernah menerima pengajaran firman Tuhan akan binasa. Ya, di Hosea ya, saya lupa Hosea berapa tuh. Firman Tuhan itu kalau sampai jemaat kekurangan firman Tuhan, kurang pengajaran, akan menuju pada kebinasaan. Bisa jadi juga pasal ketiga apa? Kok belum ada kerinduan untuk bersaksi, beritakan Injil, mengajar, itu kenapa? Bisa jadi karena dia menyanyiakan kasih karunia. Sudah terima kasih karunia tapi disia-siakan. Dan kemungkinan yang terakhir, ini sangat nggak enak didengar, tapi saya harus sampaikan dalam pengajaran. Bisa jadi orang-orang yang tidak mau bersaksi, belum punya kerinduan menginjil, belum mau belajar dan mengajar kebenaran firman Tuhan, itu seorang pemalas rohani. Tidak enak kan didengar ya, tapi ini firman Tuhan. Lebih baik Anda ditegur oleh firman Allah melalui khotbah pengajaran dari seorang hamba Tuhan, daripada Tuhan langsung menghajarmu melalui peristiwa kehidupan yang harus Anda renungkan, yang merupakan sebuah ajaran Tuhan. Itu lebih baik. Kalau kita berbegini masih ya Tuhan makasih. Tuhan juga memukul dan menghajarmu secara langsung. Waduh, itu udah levelnya lebih tinggi ya. Jadi mari Bapak Saudara, saya jemput bangkit berdiri ya. Kita buka di Matius pasal 8 ayat 1 sampai 3. 3 ayat saja kita belajar firman Tuhan supaya jemaat di GBK Sekolah ini dapat dimerdekakan dari setiap beban dosa dan beban masalah hidup. Matius 8 ayat 1 sampai 3. Yang sudah ketemu katakan proskuneo. Proskuneo. Ya, itu nanti judul tema khotbah kita ya pada pagi hari ini. Saya baca ayat 1 dan bergantian ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Silakan duduk saudara. Ya, yang berbahagia adalah jemaat yang sudah membaca firman Tuhan, mendengar firman yang Anda baca untuk dirimu sendiri, menaruh di dalam hatimu dan mengingat-ingat pengajarannya dan melakukannya. Ya, jadi
Judul khotbahnya adalah proskuneo, come and kneel before Jesus. Ini judul khotbahnya rada kekinian ya, atau bahasa Indonesia begini. Proskuneo, datang dan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Ya, itu judulnya ya. Jadi sekarang kita mau langsung belajar saja. Ada kalimat yang sangat penting tentang proskuneo tadi. Yang pertama apa? Kata datang dan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Di ayat kedua, Matius pasal 8, multimedia bisa keluarkan, dikatakan, maka datanglah, di garis bawah ya, datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembahnya dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mengkayakkan aku. Jadi dua kata penting adalah datanglah, kemudian sujud menyembah kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda selidiki Matius 8 ayat kedua dalam King James Version, ini Alkitab bahasa Inggris. Ya, kalau mau belajar itu harus suka menyelidiki, saudara. Jadi saya juga menyelidiki ya. Dalam King James Version dikatakan begini, datang itu pakai bahasa Inggrisnya, and behold, there came a leper and worshipped him. Ya, jadi came and worshipped him. Kalau Indonesianya kan datang dan sujud menyembah Tuhan Yesus. Kalau versi King James-nya came and worship him. Nah, kalau terjemahan New International Version, ini terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang NIV, bukan yang King James, dikatakan begini. A man with leprosy came and knelt before him. Ya, jadi datang, came and knelt before him. Knelt before him itu artinya apa? Berlutut di hadapan Tuhan. Jadi kita sekarang mengerti ya, kata sujud dan menyembah, kemudian kata tersungkur dan menyembah, berlutut dan menyembah, itu semua sebetulnya berasal dari satu suku kata dalam Alkitab bahasa Yunani-nya. Matius 8 ayat 2 di Alkitab bahasa Yunani aslinya itu sebenarnya satu kata aja, yaitu proskuneo, tapi diterjemahkan di Indonesia menjadi sujud, datang dan sujud menyembahnya. Di King James Version tadi came and worship, di seri NIV tadi came and knelt before him. Itu semua artinya sebetulnya berasal dari satu kata aja, yaitu proskuneo. Itu bahasa Yunaninya. Jadi arti proskuneo apa? Kalau saya bedah arti proskuneo di kamus Alkitab bahasa Yunani, proskuneo itu artinya menyembah, sujud menyembah, harus menyembah, tersungkur di hadapannya, berlutut di hadapannya, membungkukkan diri untuk menyembahnya, mencium tangan sebagai tanda hormat kepadanya, berlutut menyembah dengan dahi, menyentuh tanah sebagai ekspresi rasa hormat kepadanya. Itu proskuneo. Jadi terjemahannya Lembaga Alkitab Indonesia, King James Version, NIV masih dalam batas toleransi yang benar ya. Tapi kalau Anda mau lengkap tadi yang tadi sudah barusan saya sampaikan. Nah, yang lebih penting lagi begini, dari sikap hati orang kusta yang mau proskuneo di hadapan Tuhan, ternyata kita bisa belajar ada 3 prinsip yang sangat penting tentang proskuneo. Tentang datang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, kita mau belajar 3 prinsip penting dari si orang kusta ini. Yang pertama, ia datang dan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan pasti mau menerima dan menyembuhkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip kedua, datang dan sujud menyembah pada Tuhan Yesus dengan penghormatan yang sangat tinggi kepada Tuhan. Yang ketiga, datang dan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dengan sikap merendahkan diri dan kepasrahan yang mutlak kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar prinsip ke-1 dulu. Yang ke-1 tadi apa? Datang dan sujud kepada Tuhan Yesus dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan pasti menerima dan menyembuhkannya. Maka di Matius 8 ayat 2 dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, kita sekarang mau belajar saudara ya, latar belakang penyakit kusta
dan orang yang terkena penyakit kusta. Ini penting, saudara. Kalau kita belajar Alkitab nggak detail, cuman taunya orang kusta disembuhkan Tuhan, ya sudahlah. Emang gue pikirin, ya sudahlah, sakit sembuh terus ngapain? Tapi kalau nanti saya jabarkan penyakit kusta itu kayak apa, di situ Anda akan bisa jangan-jangan hatimu itu mulai tergerak dan menangis karena sangat-sangat mengerikan. Ya, jadi penyakit kusta ini dikenal dengan sebutan lain, yaitu istilahnya sakit lepra atau hepra atau Hansen. Itu istilah dari kusta adalah lepra, hepra, Hansen. Kenapa dikasih nama Hansen? Karena penemu obat antivirus atau penemu obat untuk menyembuhkan kusta itu adalah seorang ilmuwan dari Norwegia pada tahun 1837. Padahal kejadian kustanya ini dari zaman perjanjian lama, puluhan ribu tahun yang lalu, 6.000 tahun yang lalu sudah ada orang yang kena sakit kusta. Di perjanjian baru, di zaman Tuhan Yesus lahir juga sudah ada yang kena kusta. Tapi baru di tahun 1837 setelah Masehi baru ditemukan obatnya, yaitu seorang ilmuwan Norwegia yang bernama Gerhard Hendrik Armer Hansen. Nah, makanya penyakit kusta itu juga disebut penyakit Hansen, ya, karena dia penemunya. Gerhard Hendrik Armer Hansen. Namanya panjang bener ya, kita kasih nama dua aja udah susah mengingat ya. Jadi pada zaman itu cukup banyak orang yang terkena sakit kusta. Dapat dikatakan penyakit kusta pada zaman itu tidak dilihat sebagai persoalan medis, melainkan dilihat sebagai persoalan teologis. Karena dianggap orang di zaman itu kalau kena kusta itu pasti karena kena kutukan, sebagai tanda bahwa seorang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahwa orang tersebut sedang dihukum Tuhan. Itu pandangan orang-orang di zaman itu, orang-orang Yahudi di zaman itu, di perjanjian baru itu, bahkan di perjanjian lama selalu mengatakan bahwa orang yang sakit kusta itu pasti karena kena kutukan, karena sedang dihukum Tuhan karena melakukan dosa tertentu. Nah, maka kita perlu belajar ya, kenapa kok sampai muncul pandangan seperti ini sih? Nah, kita belajar dari perjanjian lama dulu. Perjanjian lama itu penyakit kusta itu selalu dihubungkan dengan kutukan, hukuman dari Tuhan bagi seseorang yang melakukan dosa tertentu. Contoh, Miriam. Nanti buka di rumah ya, Bilangan 12 ayat 1 dan 2, 9 dan 10. Itu kisah tentang Miriam dihukum Tuhan dengan penyakit kusta gara-gara cuma Miriam ini ngata-ngatain Musa dan iri sama Musa gitu doang. Langsung Tuhan mendengar hal itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, terhadap Miriam. Lalu tiba-tiba Miriam sudah langsung kena kusta. Selain Miriam, siapa lagi yang kena kutukan Tuhan yang berupa penyakit kusta? Yang kedua adalah Gehasi. Ini bujangnya Elisa. Anda nanti bisa pelajari di 2 Raja-Raja 5 ayat 21 sampai 27 ya. Singkatnya begini, Gehasi ini, bujangnya Elisa ini dihukum Tuhan kena penyakit kusta karena meminta pemberian dari Naaman. Padahal Naaman itu memang sudah pengen ngasih ke Elisa dan sudah ditolak. Tapi tiba-tiba nih Gehasi punya inisiatif yang berbeda, mengejar Naaman dan meminta pemberian itu. Maka dikatakan apa? Ketika Naaman mempersilahkan Gehasi mengambil 2 perak itu atau 2 talenta itu, Elisa ngomong begini kepada Gehasi, Gehasi, bukankah hatimu ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Luar biasa ya, ini dasar betul ya. Elisa ini seorang nabi yang peka sekali. Ketika Gehasi ini melakukan sesuatu yang betul-betul mendukakan Tuhan, dia ngerti. Maka dia bilang apa? Bukankah hatiku ikut sama kamu Gehasi? Kamu minta uang kepada Naaman kan? Nah, ketika Elisa ngomong seperti itu, dia 27 dikatakan apa? Penyakit kusta Naaman langsung pindah kepada Gehasi. Itu contoh yang kedua, bahwa kusta itu merupakan satu kutukan, hukuman dari Tuhan atas dosa tertentu. Contoh yang ketiga siapa? Raja Uzia. Dia dihukum Tuhan dengan penyakit kusta karena marah kepada para imam yang menegurnya. Karena Uzia ini hendak membakar ukupan di atas mezbah pembakaran, yang nggak boleh. Itu nggak boleh dibakar oleh seorang raja, harus seorang imam. Tapi dia marah,
Maka Anda bisa baca nanti ya di rumah 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 21. Intinya Raja Uzia ini kena sakit kusta sampai hari kematiannya. Wah, kasihan sekali ya. Udah kena kusta, nggak sempat sembuh, nggak sempat bertobat, sudah mati dengan penyakit kustanya. Nah, oleh karena itulah orang-orang Yahudi punya pandangan seperti itu, Bapak Saudara. Berarti yang kena penyakit kusta itu pasti kena kutuk, kena hukuman dari Tuhan karena melakukan dosa tertentu, dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Maka di zaman itu gak ada tabib yang berusaha mencari obatnya, karena tabib pun berpikir ya gak mungkin sembuh lah, wong Tuhan yang menghukum, sudah pasrah aja, kalau mau sembuh ya tunggu Tuhan yang menyembuhkan. Ya, itu pandangan mereka. Jadi penyakit kusta ini pada zaman itu penyakit yang sangat mengerikan, membuat yang penderita ini sangat menderita karena menjangkiti hampir semua bagian tubuh penderita kusta tersebut. Ini ada seorang teolog yang namanya E.W.C. Masterman. Dalam bukunya Dictionary of Christ and the Gospel halaman 205, ini saya kutip ya, saya kutip perkataan dia. Dia ngomong seperti tentang kusta. Namanya E.W.C. Masterman. Tidak ada penyakit lain yang bisa mematikan manusia melalui penderitaan yang bertahun-tahun dan mengerikan seperti penyakit kusta. Wow, ini kalau saya bayangin sama coronavirus kemarin lebih serem mana ya? Kayaknya lebih ngeri kusta, Bapak Saudara ya. Karena coronavirus itu paling sesek, batuk pilek terus mati. Tapi kalau kusta ini nanti mau dijabarkan, mungkin Anda akan geleng-geleng. Oh Tuhan, kalau bisa jangan sampai kena gitu ya. Kalau kita ada di zaman dulu ya. Jadi penderitaan hebat yang mengerikan apa sih yang dialami si penderita kusta ini? Apa penderitaan berat dan mengerikan itu? Yang pertama adalah penderitaan fisik yang begitu sangat mengerikan. Kenapa? Karena penyakit kusta ini disebabkan oleh virus yang namanya Mycobacterium leprae. Nah, ini sudah ditemukan sama si Mr. Hansen tadi ya. Jadi dia memberi nama virusnya itu Mycobacterium leprae. Penyakit kusta ini dimulai, ini ciri-cirinya ya. Kalau Anda ingin tahu kusta itu ciri-cirinya apa gejalanya? Dimulai dengan bintil-bintil kecil pada bagian tubuh tertentu. Tapi bintil-bintil kecil itu makin lama makin bertambah banyak dan makin melebar dan berisi nanah yang sukar mengering. Bayangkan Anda punya jerawat aja sudah gelisah dan gak nyaman. Ini bintil-bintil kecil makin banyak dan muncul nanah, dan nanahnya itu nggak bisa kering atau sukar mengering. Dan ketika nanahnya pecah, itu jadi menginfeksi yang lain sehingga bagian tubuh yang itu makin banyak muncul bintil-bintilnya. Anda bisa bayangkan ya, sekujur tubuhnya itu bintil-bintil nanah. Dan kalau pecah, nanahnya nggak bisa kering dan terus menulari bagian tubuh Anda yang lainnya. Dan di bagian tangan, kaki, wajah juga akan ikut terkena kusta. Dan luka-lukanya setelah pecah itu menimbulkan luka yang dalam dan menganga. Mungkin bopeng-bopeng gitu ya, ngeri banget ya. Dan penyakit kusta ini merontokkan seluruh alis. Jadi yang punya alis itu jangan dipotong ya. Ini karena penyakit kusta ini merontokkan seluruh alis dan bulu mata di penderita kusta, menyerang bola mata sehingga matanya bisa membelalak. Waduh, maka ngeri banget ini ya. Sehingga dalam keadaan wajah yang sangat mengerikan dan menakutkan seperti itu, maka si penderita kusta ini membungkus seluruh tubuh dan wajahnya dengan kain karena saking ngerinya. Dan penyakit kusta ini juga menyerang sistem saraf. Ditandai dengan hilangnya daya rasa pada bagian tubuh tertentu, dan juga otot-ototnya melemah, tapi otot-otot jari menjadi kaku sehingga jarinya mencengkram terus-menerus. Bayangin, buka aja nggak bisa, tapi otot yang lain melemah. Udah kayak mayat hidup ini, dan serem, bopeng, lukanya dalam, bernanah. Dan di tahap selanjutnya, di bagian jari-jari tangan dan jari-jari kaki menjadi putus. Anda tahu ya, penyakit kusta itu jari-jarinya bisa pada putus. Bahkan kaki dan tangan juga bisa putus. Jadi nggak hanya orang yang kena diabetes saja nih, saudara. Kusta itu lebih ngeri, penyakitnya lengkap sekali ya penderitaannya. Kemudian pada tahap akhir, seiring dengan kehancuran wajah dan seluruh tubuh si penderita kusta ini, terakhir apa? Pita suaranya di bagian kerongkongan itu jadi bengkak juga. Jadi suaranya menjadi parau, serak. Dan karena bengkak, dia kalau napas jadi terengah-engah alias mengalami sesak napas. Dan penyakit kusta ini berlangsung selama 9 tahun, mengakibatkan kemunduran mental dan depresi,
Bahkan bisa membuat penderita kusta menjadi koma dan akhirnya meninggal. Ini satu bentuk menurut saya penyakit yang menyiksa dengan hebat ya. Saya nggak tahu dibandingkan yang tadi Pak Duran kesaksian penderita kanker ya, lebih menderita mana. Tapi sepertinya dengan penjelasan ini kusta ini mengerikan sekali ya. Karena tubuhnya mungkin gatel, aduh ngeri banget ya. Itu yang penderitaan fisik, Anda sudah mengerti ya, seperti itu parahnya. Kemudian penderita kusta ini kan nggak cuma mengalami penderitaan fisik, yang kedua nggak kalah hebat juga, dia mengalami penderitaan psikis yang begitu. Penyakit kusta kan dianggap hukuman dari Tuhan, sehingga penderita kusta itu harus memakai pakaian yang compang-camping, harus pakai pakaian yang tercabik-cabik, rambutnya juga harus dipanjangin untuk dibiarkan terurai menutupi wajahnya. Dan penderita kusta diwajibkan kalau lagi jalan melihat ada orang jarak sekitar 1-2 meter, dia sudah harus berteriak-teriak. Apa yang diteriakkan? Najis, najis. Dia harus ngomong seperti itu. Nah, ini semua diatur di Imamat 13 ayat 44 sampai 46 ya. Saya bacakan ya. Imamat 13. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya dan sambil berseru-seru najis-najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi si penderita kusta itu teriak najis, najis itu sebenarnya adalah teriakan peringatan supaya jangan orang lain mendekati dia. Kalau orang mendekati dia, orang itu akan juga dinyatakan najis. Nah, seorang teolog yang bernama De Heer, ini seorang dokter teologi lahir di Nederland tahun 1966. Dia juga pernah menjadi dosen yang mengajarkan perjanjian baru di sekolah tinggi teologi di Rantai Pau, Sulawesi Selatan selama 16 tahun. Ini orang ini berjasa ya menjadi misionaris di Indonesia. Dia mengatakan seperti ini, saya kutip perkataannya ya. Orang sakit kusta pada waktu itu menderita secara hebat, bukan hanya karena penyakit itu sering merusak tubuh mereka, melainkan mereka juga dibuang dari masyarakat. Mereka tidak boleh mendekati orang yang sehat. Ini perkataan De Heer. Nah, kalau Anda buka di Lukas 17 ayat 12, itu juga kisah tentang orang kusta yang mau minta Tuhan Yesus sembuhkan. Itu juga dikatakan mereka berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus. Ya, Lukas 17 ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, di sini Anda sudah ngerti. Karena tahu latar belakangnya, bacaan kita jadi paham. Oh, kenapa ya 10 kusta itu kok nggak dekat Yesus, kok menjumpai Yesus, tapi kok tinggal berdiri agak jauh dari Yesus? Karena sudah ngerti. Karena hukum Musa di zaman itu penderita kusta itu diatur dengan ketat, nggak boleh dekat-dekat. Kemudian ada seorang teolog juga yang namanya William Barclay, ya, itu teolog ini mengatakan seperti ini. Pada zaman Yesus di Yerusalem, semua penderita penyakit kusta dilarang memasuki kota Yerusalem. Di dalam sinagog ada ruangan khusus yang terpencil yang dikhususkan bagi penderita kusta. Ruangan itu biasanya dalam ukuran sempit sekali yang disebut mekitsah. Dalam hukum agama Yahudi ada 61 macam sentuhan yang bisa menajiskan. Yang pertama adalah menyentuh mayat, yang kedua adalah menyentuh penderita kusta. Jadi penderita penyakit kusta memang dianggap hampir sama dengan orang yang sudah mati. Wah, kejam banget ya. Jadi penderita kusta itu sudah dianggap mati. Jadi kalau terjadi bahwa ada penderita kusta yang menyandarkan kepalanya di sebuah rumah, maka semua rumah itu menjadi najis. Contoh, mohon maaf buat contoh, kalau ada orang datang sebagai jemaat penderita kusta, tiba-tiba dia duduk paling belakang, menyandarkan kepalanya di tembok, ini otomatis isi rumah ini, seisi gereja ini juga ikut menjadi najis. Bahkan menyapa atau memberi salam kepada penderita kusta di tempat umum dianggap melanggar hukum. Tidak boleh ada orang yang mendekati penderita penyakit kusta kurang dari 1 meter. Bayangin bos, ini benar-benar perasaan yang nyedih banget ya. Kalau ada angin bertiup, loh, angin juga diatur sama hukum ya. Kalau ada angin bertiup dari arah penderita kusta, maka semua orang harus menyingkir paling sedikit sejauh 50 meter. Gimana hukumnya? Itu orang sudah menderita, sedih, dibuang, diperlakukan kayak begitu, dianggap mati.
Bahkan para rabi Yahudi tidak akan mau membeli makanan apapun yang dijual di jalan yang dilewati oleh penderita penyakit kusta. Anda bisa bayangin, kalau misalnya lagi lewat di pasar ya, ada yang jual cimol, bakso goreng, siomay, apalagi nih, mie ayam gitu ya, yang udah lapar mulai membayangkan. Terus ada penderita kusta lewat, itu otomatis para pedagang sudah dinajiskan semua dan tidak boleh dibeli barang dagangan. Semengeri itu Bapak Saudara hukuman moralnya zaman itu ya. Bahkan kalau ada seorang rabi yang bangga, dia berhak mengusir kusta dengan jalan melemparnya dengan batu. Nah, kayak hewan ya. Nah, itu gambarnya sekarang Anda sudah tahu ya, semenderita itu si penyakit kusta ini, orang yang sakit kusta ini, baik penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Nah, dengan kita tahu aturan seperti itu, latar belakang penyakit kusta, kemudian dampak sakit fisik dan psikis yang begitu mengerikan, stigma pandangan masyarakat tentang penyakit kusta, maka kalau mengingat aturan hukum Musa pada zaman itu, harusnya memang orang kusta tidak boleh mendekati orang sehat, toh? Kan sudah diatur. Lah kenapa di Matius 8 ayat 2 dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Itu berarti jaraknya sudah dekat sekali dengan Yesus. Dia sudah melanggar hukum Musa. Bahkan dia harusnya berkata apa? Najis, najis. Tapi kok dia berkatanya apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Apa yang membuat orang kusta ini berani datang berproskuneo di hadapan Tuhan Yesus, berani datang dan sujud menyembah? Harusnya dia menjaga jaraknya, tidak boleh mendekati Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus datang bersama rombongan murid-muridnya. Tapi kenapa dia berani mendekati Yesus? Mengapa orang kusta itu berani melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum Musa pada zaman itu? Ya karena prinsip yang pertama tadi ya, karena ia percaya penuh bahwa Tuhan Yesus pasti menerimanya dan berbelas kasihan kepadanya. William Barclay, seorang teolog, ngomong seperti ini, saya kutip perkataannya. Tak akan ada orang sakit kusta yang berani mendekati seorang ahli Taurat atau rabi. Penderita penyakit kusta tahu bahwa ia pasti dilempari dengan batu dan diusir. Tetapi penderita kusta yang satu ini, yang dicatat di Matius 8 ayat 2 ini, tetap datang mendekati Tuhan Yesus. Ia tidak melakukan hal itu kalau ia tidak punya keyakinan dan kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan Yesus mau menerima dirinya. Ia tidak merasa sangat najis untuk datang kepada Tuhan. Ini kabar baiknya begini, saudara. Untuk Anda renungkan, kalau belakangan ini Anda mau kembali ke Tuhan itu sulit banget. Seperti ada perkataan yang mendakwamu berkata, kamu itu udah hina, kamu itu udah najis, kamu udah kotor, kamu itu udah mengerikan, hidupmu tuh hancur. Hidupmu tuh kalau kamu ceritakan tidak ada orang mau menerima kamu, masalahmu itu udah kelam, kamu tuh orang yang terbuang, kamu tuh anak yang dibuang, kamu anak yang gak beruntung. Anda harus belajar dari orang kusta ini, Bapak. Bagaimana respon Tuhan Yesus ketika orang kusta ini datang kepadanya? Ayat yang ketiga dikatakan apa? Lalu Yesus segera mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Jadi Tuhan Yesus kalau menerima orang kusta itu yang mau proskuneo, yang mau datang dan sujud menyembah kepadanya, maka Tuhan Yesus juga pasti akan menerima Anda dan saya, Bapak, orang yang penuh dengan dosa dan kenajisan dan semua pelanggaran. Jangan Anda ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menerima orang kusta itu tanpa syarat apapun. Ini kan jadi pelajaran penting, saudara, bahwa Tuhan Yesus juga akan menerima Anda dan saya yang mau datang dan sujud menyembahnya. Gak ada syarat apapun. Anda kalau datang kepada siapapun juga perlu syarat. Mau berobat ada syarat, harus tebus obat ini itu. Datang kepada sang tabib yang ajaib, dia bukan tanpa syarat. Karena si kusta punya kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan Yesus pasti menerima dirinya dan pasti akan menolongnya. Jadi gak boleh ya, tidak boleh ada satu orang pun di tempat ini yang merasa dirinya sudah
terlalu banyak dosa, dosanya terlalu besar, sering jatuh bangun di area dosa yang sama, merasa sudah terlalu najis, terlalu kotor, terlalu hina, terlalu putus asa, terlalu merasa menderita. Bertobat, saudara. Belajar dari orang kusta ini, karena Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita. Yohanes 6 ayat 37, multimedia bisa munculkan. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, ini perkataan Tuhan Yesus ya, akan datang kepadaku. Ini penting. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak buang. Saya ulangi ya. Yesus berkata seperti ini, Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Tuhan Yesus, akan datang kepadaku. Jadi Anda kalau mau bertobat ditunda-tunda karena ada dakwaan yang begitu hebat sehingga Anda tunda pertobatanmu, itu pekerjaan iblis. Anda harus tengking demi nama Yesus. Karena Tuhan berkata, kalau di hatimu sejak firman ini diberitakan muncul kegelisahan dan berkata, mungkinkah Tuhan menerimaku? Anda segera jawab, mungkin. Ya, Tuhan menunggumu, Bapak Saudara. Karena kalau Anda sampai muncul kerinduan bertobat, berarti Anda lah yang dimasukkan di ayat 37 ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Tuhan Yesus, akan datang kepadaku. Jadi Anda datang saja. Anda adalah jiwa yang dicari Bapa, yang akan dipersembahkan kepada Yesus untuk diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, untuk ditolong. Dan Tuhan berjanji apa? Semua yang datang kepadaku tidak akan dibuang. Amin. Nah, dalam Alkitab terjemahan sehari-hari Yohanes 6 ayat 37, kalau tadi kan Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan terbaru. Kalau Anda buka di Alkitab terjemahan bahasa sehari-harinya dikatakan seperti ini. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Wow, kurang apa, saudara? Tuhan sudah berjanji tidak akan membuang Anda, tidak akan menolak Anda. Nah, seringkali kalau kita jatuh bangun dalam dosa yang besar, dosa yang sama, berulang kali kita lakukan pelanggaran, kejahatan dan dosa, muncul perasaan apa? Dakwaan di hati dan pikiran Anda apa? Seolah-olah Anda tidak layak diampuni, seolah-olah Anda tidak layak datang kepada Tuhan Yesus. Itu adalah dusta iblis. Si bungsu, Lukas 15, dia pergi tinggalkan bapaknya, ingat mau balik juga diterima bapaknya. Bahkan bapaknya mengadakan pesta menyambut kepulangan si bungsu tersebut. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah memberikan satu jaminan kepastian bahwa tidak akan membuang dan menolak siapapun yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus dan mau sujud menyembahnya. Ya, Anda sudah tahu Yesus sahabat orang berdosa. Nah, prinsip yang kedua, bahwa datang dan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dengan penghormatan yang tinggi. Ini diketahui dari mana nih kata penghormatan yang tinggi? Karena kata datang dan sujud menyembah kan dari istilah Yunani proskuneo. Tetapi jangan lupa di Matius 8 ayat kedua, ketika datang dan sujud, si kusta kan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Nah, kata Tuhan itu sebetulnya terjemahnya kurang tepat, Bapak Saudara. Ya, namanya manusia bisa menerjemahkannya kurang akurat, ya, dimaafkan. Padahal dulu Alkitab kita yang terjemahan lama itu dikatakan begini terjemahan lamanya, ya. Matius 8 ayat 2 dalam versi terjemahan yang lama, maka datanglah seorang yang kena bala zarat atau kena kusta, sujud menyembah dia sambil katanya, ya Tuhan. Ya, jadi di terjemahan lama sudah benar pakai kata Tuhan. Jikalau kiranya Tuhan kehendaki ini saya Tuhan dapat mentahirkan hamba. Tapi entah kenapa di bagian baru diganti kata Tuhan. Nah, untuk mengecek kebenarannya, ya kita cek bahasa aslinya. Ternyata bahasa aslinya yang diterjemahkan Tuhan atau Tuhan itu berasal dari kata kurios. Nah, kurios itu hanya dipakai untuk penyembahan kepada Allah. Jadi kalau bahasa aslinya kurios ya bukan Tuhan tapi Tuhan. Nah, di sini kita jadi mengerti bahwa si orang kusta itu selain datang dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan Yesus, dia juga memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan Yesus karena dia memakai kata kurios. Tuhan, kurios, jika kurios mau. Aneh ini, kapan dia dengar Injil?
Kenapa dia sejak lihat Yesus punya keyakinan yang teguh bahwa Tuhan pasti menerima dan menolongnya. Tapi dia juga mengerti bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Maka dia bilang, kurios. Yohanes 5 ayat 23. Kenapa kalau datang sama Tuhan harus beri penghormatan yang tinggi? Yohanes 5 ayat 23. Ini penting sekali. Supaya semua orang yang menghormati anak, yaitu menghormati Yesus, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi Anda sudah mengerti ya, kalau datang pada Tuhan harus juga dengan penghormatan yang tinggi. Tapi sedihnya begini Pak Saudara, banyak orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus itu beri hormat kepada Yesus hanya sebatas nabi atau guru yang agung atau penghulu malaikat. Ada ajaran yang bilang Yesus itu penghulu malaikat. Ada yang bukan seiman dengan kita, hanya mau hormat sama Yesus sebatas nabi dan guru. Tapi kita orang percaya menghormati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sayangnya, ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sikap hormat kita ketika datang ibadah itu nggak mencerminkan kalau kita sungguh-sungguh percaya dan hormat sama Tuhan Yesus. Contohnya, ini sekali lagi saudara, ini bukan titipan sponsor apapun. Ini dari dorongan hati ketika mengajar menyampaikan firman, itu Tuhan langsung ajar berbicara melalui saya. Jadi kalau saudara tidak perlu tertuduh dan menuduh siapapun ya, kita berjanji ya. Amin. Ya contohnya begini, kalau Anda datang kepada Tuhan dalam ibadah raya dengan sikap proskuneo, Anda harus memberi penghormatan yang tinggi. Contoh paling gampang gini, datang ibadah, kalau Anda menghormati Tuhan, Anda tidak boleh datang terlambat. Itu contoh yang pertama. Kenapa? Karena Tuhan hendak berkata-kata kepada Anda. Tuhan hendak berfirman di tengah-tengah Anda. Kehadirannya kalau memang dia, Anda anggap kehadirannya maha agung, maha suci, dan Anda menghormati dia dengan penghormatan yang tertinggi, Anda tidak boleh datang terlambat dalam setiap ibadah raya. Anda harus berpakaian yang rapi. Anda harus men-silent handphone Anda, karena Anda sedang mendengarkan Tuhan mengajar, berbicara di mezbahnya yang kudus. Suatu hari, seorang penginjil hebat yang sangat karismatik yang sudah meninggal, ditutup usia di tahun 90, tutup usia di usia 90, namanya Billy Graham. Anda tahu ya, Billy Graham itu adalah penginjil yang sangat karismatik di Amerika. Dan dia itu menjadi penasihat berbagai presiden Amerika. Presiden terpilih pasti Billy Graham ini dipanggil untuk mendoakan, melepaskan berkat dan menjadi penasehatnya. Nah, suatu ketika Billy Graham ngomong sama pembantunya begini, Mbak, aku mau berdoa ya. Jangan ketok pintu, aku mau berdoa menghadap pada Tuhan. Siapapun juga, jangan ketok pintu. Tiba-tiba dia baru beberapa menit berdoa, udah diketok pintunya. Billy Graham akhirnya bangkit buka pintu. Ternyata mbaknya yang sudah diberi pesan jangan ketok pintu, malah ketok pintu. Dan Billy berkata seperti ini, kenapa kamu tetap ketok pintu? Kamu mengganggu saya berdoa kepada Tuhan. Terus mbaknya gemetar bilang gini, Pak Billy, mohon maaf, ini telepon masuk dari Bapak Presiden. Dan tahu apa yang dilakukan Billy Graham? Dia nggak bilang, oh mana, enggak. Beritahu pada Presiden, saya sedang berjumpa dengan Tuhan Raja di atas segala raja. Suruh dia tunggu saya. Wow. Ini yang dilakukan Billy Graham. Dia memberikan sikap hormat yang tinggi kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, kalau kita ingat doa Bapa kami, kan bilangnya begini, Bapa kami yang ada di dalam surga. Kata surga ini menunjukkan bahwa beliau itu penuh dengan keilahian, otoritas, kuasa, kekudusan dan kebesaran. Jadi datang di jangan kurang ajar, harus dengan sopan. Makanya saya juga masih setuju dengan berbagai orang yang kalau datang itu saat teduhnya itu menghormati Tuhan. Gak sambil tidur-tiduran sambil doa, Tuhan, lu tahu hatiku Allah Tuhan, aku mengasihimu, kamsia Tuhan, amin. Tapi betul-betul datang sujud, tersungkur, sampai menangis, berlutut, berjanjian. Itu bentuk penghormatan yang sangat tinggi pada Tuhan dan Tuhan senang. Yang terakhir, prinsip yang ketiga, belajar dari orang kusta yang melakukan proskuneo, datang dan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dengan sikap merendahkan diri dan kepasrahan yang mutlak kepada Tuhan. Nah, terlihat dari mana? Dua, ketika dia datang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, dia berkata apa? Tuhan, jika Tuhan mau,
Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia nggak bilang gitu, Tuhan, gua tahu lu tuh Tuhan, lu pasti bisa sembuhin gua Tuhan, sembuhin dong, lu kan Tuhan, enggak? Dia tetap merendahkan diri. Jadi Anda bisa bayangkan tubuhnya itu, kan, mungkin mengamati dari jauh, kemudian dia datang dekat, dia bersujud berlutut, bahkan mungkin dahinya menyentuh ke tanah. Tidak berani melihat Tuhan Yesus, tapi suaranya mungkin gemetar karena dia takut dan dia nangis sambil berkata, Tuhan, pakai ketakutannya karena dia tahu sekitarnya pasti sudah menghujat dia, mungkin ada yang mau melempari batu dia, tapi dia sudah pasrah. Itu yang dilakukan oleh si kusta itu, merendahkan dirinya dalam kepasrahan yang mutlak kepada Tuhan. Si kusta itu seolah-olah hendak berkata seperti ini kepada Tuhan, Tuhan, aku tuh tahu aku gak berharga Tuhan. Tuhan, aku tahu semua orang pasti akan menyingkirkan aku, membuang aku dan gak peduli kepadaku. Aku tahu Tuhan, bahwa tidak berhak meminta apa-apa darimu. Tapi barangkali Tuhan, dengan kemurahan hatimu, Engkau akan nyatakan kuasamu Tuhan, meskipun pada orang yang hina seperti aku ini. Itu loh yang dilakukan si kusta ini, saudara. Nah, coba saudara cek di dalam kita mengikut Tuhan dalam hal permohonan doa, berapa banyak yang ketika Anda berdoa, berseru, bertahun-tahun Anda berdoa, bergumul dalam setiap beban masalah hidupmu, baik tentang ekonomi, keluarga, suami, istri, anak, mantu, mertua, usaha, bisnis. Anda sudah berteriak minta tolong, berseru bertahun-tahun, tapi tidak mendapat jawaban. Apakah sikap hatimu ketika Anda menerima jawaban Tuhan yang berkata tidak ataupun belum? Apakah Anda akan kecewa? Anda harus belajar dari orang kusta ini, saudara. Dia bahkan sedikit pun tidak meminta haknya, tidak memaksakan kehendaknya. Sama seperti Tuhan Yesus di Getsemani pun dia mengajarkan satu prinsip rendahan hati dan kerendahan diri di hadapan Sang Allah Bapa. Berkata apa? Kalau boleh cawan ini lalu. Kalau boleh, dia katakan enggak, karena dia setara dengan Allah, anak dan Allah Bapa dalam Tritunggal, setara. Tapi dia tidak memaksakan kehendaknya. Jikalau boleh, biar cawan ini lalu dari hadapan. 3 kali memohon sampai peluhnya seperti darah dilalukan daripada, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ternyata kehendak Bapa yang harus jadi dan selesai. Dia harus melewati proses penderitaan yang begitu hebat itu. Jadi sekarang kita sudah mengerti, saudara ya, tentang prinsip proskuneo, bahwa datang kepada Tuhan Yesus dengan kepercayaan yang penuh, yakin bahwa datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan menolak dan membuang kita. Datang dengan penghormatan yang tinggi, datang dengan sikap yang rendah di hadapan Tuhan, dan mutlak memasrahkan diri kepada Tuhan secara mutlak. Saya undang kita semua bangkit berdiri.